Assalamualaikum. Halo teman-teman. Balik lagi bersama aku Istiqomah Ubudiyah. Nah, sesuai janji aku di video kemarin, hari ini kita akan membahas lanjutan dari tips wawancara. Nah, tips ini sudah aku rangkum dan sudah aku praktikkan sendiri ketika aku melaksanakan tes wawancara PPG Prajabatan 2022. Tips ini ingin aku bagikan kepada kalian semua supaya kalian dapat lolos ketika melaksanakan tes wawancara. Oke, tips yang pertama, senyum dan bersikap ramah. Nah, berikan first impression kepada para asesor bahwa kita sangat interest atau tertarik mengikuti PPG Prajabatan ini. First impression ini sangat penting supaya kita diingat oleh asesor dan asesor akan beranggapan kita sangat tertarik untuk mengikuti kuliah PPG Prajabatan ini. Tips yang kedua, berenergik dan berintonasi dalam berbicara. Nah, coba perhatikan, kalau misalnya kita tidak berenergik atau semangat dan tidak berintonasi dalam berbicara, maka asesor akan beranggapan kita kurang tertarik dalam mengikuti PPG Prajabatan ini. Oke, aku kasih contoh. Misalnya kita diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, jika kita tidak energik dan tidak berintonasi dalam berbicara, maka hasilnya akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Ubudiyah. Saya merupakan lulusan dari Universitas A dan sangat ingin mengikuti PPG Prajabatan ini. Kurang menarik. Selanjutnya kita coba energik dan berintonasi dalam berbicara. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Ubudiyah. Saya merupakan lulusan dari Universitas A dan saya sangat ingin sekali mengikuti kuliah PPG Prajabatan 2023. Oke, kelihatan kan bedanya? Nah, tips yang ketiga ini adalah eye contact. Coba perhatikan. Ketika kita wawancara, kita harus melihat ke arah asesor atau ke arah kamera. Nah, eye contact ini dapat bermanfaat untuk menegaskan jawaban kita supaya asesor benar-benar yakin dengan jawaban yang kita berikan. Beda halnya ketika kita melihat ke sekeliling. Nah, asesor akan merasa ragu dengan jawaban yang kita berikan. Misalnya, ketika kita diminta untuk menceritakan pengalaman kita. Aku beri contoh ya. Saya memiliki pengalaman mengajar di SDNA selama 2 tahun. Di sana saya menjadi wali kelas dan juga tenaga administrasi. Saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan di luar sekolah dan juga mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Nah, itu contoh yang eye contact. Sekarang kita coba kalau kita melihat ke sekeliling tanpa memperhatikan asesor. Saya memiliki pengalaman mengajar di SDNA. Kemudian di sana saya mengajar selama 2 tahun. Dan juga saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan di luar sekolah, seperti pelatihan dalam menyusun soal. Gimana? Sangat berbeda bukan? Kemudian tips yang keempat adalah jangan banyak jeda. Misalnya dengan kata nah itu yang sering kita lakukan. Sekarang kalian belajar untuk mengurangi kata lebih baik diam kalau kita sedang memikirkan kata-kata yang selanjutnya akan kita ucapkan. Misalnya seperti ini. Selain mengajar di sekolah, saya juga membuka les pribadi untuk anak-anak di sekitar rumah. Banyak sekali anak-anak yang ingin bergabung dan menjadi peserta
les yang saya buka. Saya membuka les kurang lebih selama 2 bulan. Selain mengajar di sekolah, saya juga membuka les di rumah. Ada banyak sekali anak-anak yang bergabung di tempat les saya. Kira-kira ada 13 siswa dan mereka sangat senang belajar dan juga antusias dalam mengikuti les di tempat saya. Kemudian tips yang kelima, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Jangan sampai terkesan menggurui asesor. Meskipun misalnya kita menceritakan pengalaman pribadi dan bagaimana cara mengajar kita di sekolah, dan kita lebih mengetahui situasi yang terjadi di sekolah, namun ketika asesor memberikan pendapat atau saran, kita harus menerimanya. Jangan sampai menolak dengan kata-kata yang tidak sopan. Tips yang keenam adalah jangan terkesan menjawab pertanyaan, tapi kalian harus lebih santai dan juga seakan-akan seperti bercerita. Nah, pengalaman temanku, dia juga bercerita bahwa selama dia mengikuti tes wawancara yang berlangsung selama 1 jam, kurang lebih 1 jam, dia bercerita kepada asesornya dan dia menerima feedback yang baik dari asesornya. Pengalaman pribadiku sendiri, aku mendapatkan 2 tipikal asesor yang berbeda. Nah, asesor yang pertama ini beliau seperti fokus dan juga sangat serius dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan asesor keduaku ini, beliau masih mengajak bercanda, jadi akhirnya suasana tidak terlalu tegang. Dan jujur pada saat itu aku deg-degan banget dan tegang, takut, karena memang ya ini tes terakhir setelah beberapa tahapan sebelumnya. Kemudian karena tes wawancara ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam, bahkan temanku bercerita ada yang sampai 1 jam setengah, belum selesai juga. Jadi kalian harus mencari posisi yang nyaman dan duduk dengan tegak. Seakan-akan kalian memang siap menghadapi berbagai pertanyaan yang diberikan oleh asesor. Tips yang selanjutnya adalah menyiapkan mental dan jangan gugup. Ya, walaupun waktu itu kesalahanku terlalu gugup dan aku gak bisa ngatur nafas. Jadi ceritanya, asesor itu bertanya, "Mbak, di sana hujan tah?" Soalnya asesornya dengar kayak bunyi apa gitu, bunyi-bunyi yang mengganggu. Nah, ternyata itu suara dari nafasku yang terengah-engah. Bayangkan selama 1 jam diberikan berbagai pertanyaan, kemudian setelah dijawab disanggah lagi. Dan kebetulan waktu itu aku menggunakan headset, jadi mikrofonnya aku dekatkan ke mulut, jadi suara nafasku terdengar dengan jelas. Aduh, maaf ya Pak. Tidak apa-apa, wajar, semua orang pasti mengalami deg-degan, gugup, dan juga khawatir. Gak apa-apa, it's okay, itu wajar. Tapi kalau bisa dikurangi sih. Kemudian tips yang terakhir adalah ucapkan terima kasih dan doakan asesor. Dan jangan lupa beri juga kata-kata harapan supaya kalian dapat diterima dan mengikuti PPG Prajabatan 2023 ini. Oke, mungkin itu saja tips yang bisa aku berikan. Di lain waktu kita akan membahas hal-hal lainnya terkait PPG Prajabatan tentunya. Oke, sampai sini aja. See you next time. Dadah.